kemarin ada cerita lagi usaha pangkas rambut kemarin nyatanya itu gagal bang, bangkrut. Bangkrutnya dari mana? Kalau saya garis bawahin, bangkrutnya dia itu bukan masalah. Jadi di video kali ini ya gengs ya, aku mau sedikit cerita buat kalian juga buat customer aku nih. Di awal tahun 2022 ini udah masuk ke Februari ya. Oke, langsung aja aku di sini mau sedikit berbagi cerita pengalaman, ya, pengalamanku di bisnis usaha barber ya. Nah, jadi banyak banget rekan-rekan terkhusus dari customer aku nih. Nah, customer aku nih lagi banyak problema soal bagaimana sih dia menikmati cukur rambut di barber ataupun di pangkas rambut itu. Nah, jadi ini problemnya yang paling saya garis bawahin ya. Satu, banyak banget yang ngomong katanya cukur di barber mahal. Di pangkas rambut murah kok. Dengan budgetnya yang 10.000, kenapa di barber 25.000? Nah, sekarang kita kembali ke laptopnya aja ya, gengs ya. Jadi buat kalian yang menonton ini ya, seprofesi sama saya, tukang cukur, kita sharing bareng-bareng. Nah, terkhusus buat kalian yang customer saya, nah tolong dimengerti sebagai tukang cukur. Saya pribadi sebagai tukang cukur kalian tolong mengerti ya. Oke, langsung aja saya jelaskan kenapa perbedaan di pangkas rambut dan di barber itu ada selisih tarif. Kenapa? Itu kembali yang dijawab adalah kalian sendiri, customer saya sendiri. Sekarang logikanya kayak gini saja. Kalau kalian beli rokok di warung ya, di warung mungkin di warung-warung emperan, harga rokoknya berbeda dengan yang harganya di minimarket, padahal produknya sama. Kenapa? Kalau kalian beli rokok di warung-warung pinggiran ya, warung-warung pinggiran itu dengan harga mungkin 20.000, saya nggak sebutkan mereknya ini. Kalian beli 20.000, kenapa beli di minimarket dengan harganya 24.000? Kenapa? Kalian harus bisa pecahkan masalah ini. Walaupun toh kalian nggak mengikuti cara saya membuka usaha, tapi sini saya jelaskan. Nah, perbedaannya gini loh gengs. Buat kalian customer saya, kalau kalian udah tahu di minimarket itu produknya sama kita beli di warung dan di minimarket itu mahal, kenapa kalian masih beli di situ? Dengan alasan kenapa? Alasannya ada yang bilang kalau di minimarket enak, tempatnya bersih, pelayannya bagus, bisa dikatakan dijamin lah pokoknya tanpa expired katanya ya gitu. Nah, kenapa kalian masih beli di minimarket? Kenapa kalian nggak beli di warung-warung yang eceran? Kenapa? Nah, saya simpulkan, jadi bukan masalah berapa di barber mahal, berapa di pangkas murah, bukan seperti itu. Itu kembali ke kalian masing-masing. Harga cukur rambut itu berbeda-beda, bervariasi. Di mana seorang barber, seorang usaha pangkas rambut itu mengelola usaha ini. Ya kan? Nah, jadi kembalinya untuk kalian, untuk cara menikmatinya bagaimana cara untuk kalian menjadi customer itu ya, kurang lebih ya gitu. Itu kembali buat kalian masing-masing. Hasil cukur rambut itu relatif. Saya bilang gitu. Belum tentu di barber bagus, ada kayak gitu. Bahkan di pangkas rambut ada. Cuman yang perlu kita ketahui sebagai kita customer ya, kita cukur rambut di barber ya. Sekarang kalian perlu tahu ya. Ini kita sharing lagi nih. Mungkin fasilitas yang pertama. Nah, fasilitas ini yang kita bisa nikmatin. Fasilitas itu nggak bisa kita bawa pulang, gengs. Satu, saya bukan memperbandingkan dari pangkas rambut dan barber. Bukan. Karena di sini saya mau menjelaskan banyak banget pertanyaan kayak gini. Nah, kalau kalian beli kurang lebihnya rokok di minimarket, mungkin di situ tempatnya bersih, tempatnya nyaman, ber-AC, dingin. Coba kalian dipikirkan, cara mengelola usaha itu banyak mengeluarkan modal. Walaupun toh kalian nggak perlu ikut campur. Saya nggak mau tahu berapa pengeluaran kalian mau buat usaha itu untuk customer. Iya, saya tahu. Cuma yang perlu kalian tahu lagi, nah jadi gini loh, hasil cukur rambut itu relatif, ya. Mau tempatnya seelit mungkin, kalau kalian nggak cocok sama si tukang cukur itu, sama perusahaan itu, ya kalian nggak cocok, ya kan?
Saya pribadi seandainya saya jadi customer, ya saya cukur di tempat cukur, tempatnya elit, bagus, bahkan mungkin bisa dikatakan tingkat 4 itu rukonya. Pelayannya bagus. Tapi kalau kalau saya pribadi, saya itu cukurannya dia nggak menurut kriteria saya nggak mau cukur. Dan kalau saya cocok dengan tukang cukur yang di emperan, bisa dikatakan kakek-kakek bawa sepeda di bawah pohon, cuma pakai gunting, saya cocok di situ, ya saya cukur di situ. Itu simpel aja sebenarnya sih penyelesaian seperti ini. Nah, sekarang kita kembali untuk sesama profesi. Buat kalian yang nonton video ini sama profesi, bukan masalah tarif yang kita naikkan, bukan. Ada banyak yang ngomong banyak macam ini. Ayo kita naikin harganya dengan sekian, kita meratai gitu, kita sukses bareng. Bukan, menurut saya bukan seperti itu. Bukan menaikkan harga kita bisa sukses, bukan. Nggak dijamin, nggak menjamin menaikkan harga itu nggak menjamin kesuksesan kita untuk berusaha, kurang lebihnya berwirausaha kita menjadi seorang barberman, seorang tukang cukur. Nggak bisa menjamin. Yang bisa menjamin apa adalah mindset kalian, bagaimana mengatur usaha kalian. Satu, mungkin usaha kalian itu lagi sepi. Yang kedua adalah nasib, ya. Dan yang keempat adalah target. Kalau saya cuma tiga ini aja, Nah kalau ngomongin masalah kita ini nasib, ya udah nasib kita cuma segitu aja. Mau tarif kita 100.000, kalau kita boros, kita nggak bisa ngelola keuangan usaha kita, ya kita cuma gitu-gitu aja, monoton. Sekarang jadi yang menjadi patokan adalah bukan bagaimana kita menaikkan harga sesama tukang cukur agar nantinya sukses. Bukan seperti itu. Yang kita cari adalah bagaimana kita mendapatkan customer lebih banyak, ya. Bukan keuntungan kecil-kecil tapi menyukur lebih banyak, enggak kayak itu. Sehari dapat 100 customer tapi keuntungan cuma 1.000, 2.000. Bukan seperti itu. Kalau saya pribadi, seni cukur rambut adalah mahal. Mahal, saya yakin, mahal itu. Karena belum tentu semua orang itu bisa mencukur dengan kriteria yang kita punya. Kurang lebihnya mungkin saya cukur dengan cara saya sendiri seperti ini. Belum tentu orang yang melihat saya cocok dengan saya, belum tentu. Walaupun toh dengan tarif saya yang tadinya saya 35, saya turunin menjadi 10.000, belum tentu orang mau cukur sama saya kok. Karena itu relatif. Nah sekarang kembali ke customer ya. Buat customer kalian sama profesi, juga customer saya yang nonton video ini. Sekarang gini aja, logikanya aja, logikanya. Kita sedikit ceritanya. Kalau kalian emang cocok dengan seni orang lain, seberapapun itu, kalian bisa menghargainya, insya Allah kalian akan menikmatinya. Walaupun toh dengan kalian mengeluarkan budget yang agak sedikit mengeluarkan, kurang lebih agak banyak itu. Tapi kalau kalian nggak menikmatin karya orang lain, jangankan murah, digratisin aja nggak mau. Jadi cukup jelas ya itu. Jadi buat yang menonton ini, yang sesama profesi saya ini, mungkin saya harap kalian juga pernah mengalami seperti ini, kalian mengerti. Bukan kita menaikkan harga tingkat pangkas rambut, kita menaikkan barber kita dengan tarif sekian, kita naikkan merata di setiap daerah itu, nantinya akan sukses. Bukan sukses seperti itu. Sukses itu bagaimana cara kita mengelola, kita mindset keuangan kita tetap dapat customer untuk kedepannya terus. Buat customer saya pribadi, alhamdulillah kalau kalian masih bertahan sama saya, silakan, saya acungin jempol. Tapi untuk saya pribadi, saya nggak akan mundur. Saya nggak akan mundur kok. Karena nilai seni itu, ada yang ngomong nilai seni itu mahal bang, ya mahal. Tapi seni yang dapat dinikmati oleh seseorang, oleh customer itu, dia bisa merasa puas atau enggak. Bukan semata-mata dia pengen cukur di barber, tetapi dia kepepet. Saya pengen rasain cukur di barber, tapi dengan harga sekian. Ya kalau kalian nggak cocok dengan harga itu, ngapa kalian datang ke sini? Kenapa kalian datang ke barbershop? Kan simpel aja toh. Kalian cukur bisa di tempat lain yang harganya 8.000, 10.000, banyak banget. Cukup simpel sebenarnya. Nah ini kurang lebihnya apa ya? Bertemakan, kalau saya cerita ini, customer saya ini bertemakan ya kurang lebihnya bagaimana cara menikmatin kalian untuk cukur rambut di pangkas rambut, barbershop. Ya seperti ini caranya. Karena sebelum saya menjadi tukang cukur, saya juga pernah menjadi customer seorang cukur rambut. Dulu waktu saya masih belum nyukur, saya nyukur di usia saya SMP kelas 2, saya udah mulai kerja. Saya pernah ikut bos dari SMP kelas 2.
Nah, SMP kelas 1 saya masih merasakan menjadi customer. Waktu harga dulu masih cukur 5.000, kurang lebih sampai 4 bulan tuh naik 2.000, 7.000. Saya kaget. Duh, kok naik, Bang? Ya, ya naik kalau mau segitu. Ya saya tetap nikmatin karena saya cukur. Saya menikmati cukurannya dia, saya nikmatin karyanya dia. Bukan saya semata-mata saya kepepet, enggak. Saya menikmatin kok. Nah, setelah itu saya punya prinsip, saya harus bisa menjadi tukang cukur rambut. Kenapa? Saya melihat usaha seperti ini nggak akan mati selagi mindset keuangan kalian bisa ngatur bagaimana cara mengelola usaha kalian ini. Kenapa saya bilang kan nggak akan mati? Usaha pangkas rambut selagi ada orang hidup, selagi rambut tumbuh ke atas, ya modot panjang, itu nggak akan berhenti usaha seperti ini. Karena apa? Usaha seperti ini nggak akan busuk, modalnya nggak akan busuk. Kalau kalian punya modal 1 juta untuk bayar kontrakan, tinggal kalian cara mengelola bagaimana membayar uang kontrakan untuk kedepannya. Sisanya kalian mengambil keuntungan. Simple. Nah, kalau ada lagi cerita lagi kemarin, ada cerita lagi usaha pangkas rambut kemarin nyatanya itu gagal, Bang, bangkrut. Bangkrutnya dari mana? Kalau saya garis bawahin, bangkrutnya dia itu bukan masalah ngelola pangkas rambut penghasilannya sepi, bukan. Dia nggak bisa bayar kontrakan, bukan seperti itu. Saya udah pernah bahas bagaimana cara mengelola usaha kita ya, terkhusus usaha kita ini sebagai pangkas rambut. Bagaimana kita membayar untuk bayar kontrakan dalam 1 tahun membagi. Udah saya jelaskan, kalian cek aja videonya di playlist. Itu semua udah saya jelaskan kok. Pengalaman saya ceritakan semua, saya belak-belakan. Ayo, kalau kalian mau bikin usaha seperti ini, silakan monggo, ayo. Udah banyak banget yang udah kurang lebihnya, bukan dikatakan berhasil enggak, tapi alhamdulillah dia bisa menghidupi anak istri lancar. Alhamdulillah saya ikut senang. Dari jebolan punya saya senang. Nah, jadi seperti ini mohon dimengerti kurang lebihnya customer saya itu ya. Alhamdulillah ya, buat kalian masih bertahan, saya acungin 2 jempol. Buat kalian cara menikmatin hasil karya orang lain itu bagaimana, saya acungin jempol. Tapi buat kalian yang mencibir yang katanya tarif saya mahal, ya silahkan. Itu menurut kriteria kalian saya mahal, seni saya mahal. Alhamdulillah saya masih bisa diakuin seni saya mahal, alhamdulillah. Terima kasih buat kalian yang udah ngucap seperti itu. Mungkin cukup jelas. Nah, jadi buat sama kita profesi, oke, Bang, Mas, yo, Bro, Mbak, Bro, kita untuk menjenjang ke depannya bukan soal bagaimana cara menarikkan tarif di suatu daerah merata. Yang tadinya harganya 10.000, yuk kita naikkan 20.000, 20k. Nanti kita sukses bareng, bukan seperti itu kalau menurut pribadi saya. Karena yang jelas kalau mereka dalam satu daerah itu dinaikkan harganya 20k semua, yang tadinya ada harganya 5.000, ada harganya 8.000, 10.000, tahu-tahu anjlok naik, referensinya naik dari menjadi 20k. Ya, yang kalau fasilitasnya mencukupin. Nah, kalau fasilitasnya yang cuman ala kadarnya, pangkas rambut, cuman kipas muter ala kadarnya gitu, sumuk, ya bagaimana customer mau menikmati dengan tarif segitu? Karya rambut, iya dia menikmati karya rambut, tapi fasilitasnya yang kita perlukan. Jadi seperti ini udah saya pernah alamin kok. Saya udah juga pernah mendukung grup seperti itu, banyak banget rekan-rekan yang minta naikin harga dalam satu daerah. Nggak jadi seperti itu. Yang kita naikkan adalah apa? Kualitas. Kualitas kita bagaimana kita membuat seni, karya rambut seni, ya. Bagaimana customer bisa menikmati dengan karya kita. Nah, tarifnya itu mengikutin kok. Kalau customer kita ya cocok sama kita, jangankan ibaratnya cuma 20.000, kita bisa lihat di senior-senior kita yang di atas. Itu cukup sekali cukur 300.000, 500.000, bahkan unboxing sampai 2 juta. Itu mereka public figure. Beda dengan kita. Yang kita perlukan sekarang bagaimana kita bisa menghidupin anak istri, bagaimana usaha kita bisa lancar ke depannya, kita bisa bayar kontrakan yang ngontrak, kita bisa dapat penghasilan per hari. Karena usaha pangkas rambut itu usaha yang nggak ada matinya. Udah saya jelaskan banyak banget di video saya soal usaha bisnis barber pangkas rambut seperti ini. Kalau kita sekarang saya jelaskan lagi nih kurang lebihnya. Bagaimana cara kita mengelola keuangan kita di usaha pangkas rambut, bisa kita nutup untuk biaya kontrakan dan penghasilannya bagaimana. Sudah saya jelaskan banyak banget. Saya ulangi sekali lagi ya, saya persingkat aja. Kalau kontrakan kalian kurang lebihnya 1 juta ya,
Bagaimana kalian membagi 1 juta itu dalam 1 tahun? Dah gitu aja. Dibagi per sebulan, dibagi lagi per hari, itu wajib, udah jelas. Nah, yang sisanya itu, yang per hari-harinya itu keuangan kalian, pendapatan kalian secara real time. Ya, tapi masih kotor. Kalau sehari dapat kalian 100.000 untuk nabung kontrakan kurang lebihnya 10.000 masih dapat 90.000 ya. 90.000, yang 40.000 itu untuk biaya kalian entah apa, yang 50.000 untuk nabung. Kalau kalian masih single parent, belum menikah. Tapi kalau menikah 100.000 itu sekarang udah enggak, kurang lebihnya ya udah wajar habis dalam 1 hari untuk rumah tangga. Untuk makan, untuk biaya anak, jajan, untuk biaya sabun. Ini malah kita cerita soal kehidupan ini. Pokoknya gini aja lah, terima kasih buat kalian yang udah support channel saya ini. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.